Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang program makan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Ya, bagaimana menurutmu program makan gratis dari pemerintah Prabowo Gibran? Jadi kalau dari kacamata saya pribadi, ya ini sangat membantu. Karena banyak anak-anak Indonesia yang ternyata anak sekolah yang begitu bangga dan senang adanya program ini. Karena ada beberapa siswa yang memang tidak mampu untuk beli makanan seperti itu. Meskipun banyak yang kritik makanannya tidak enak lah, lauknya kok cuman gitu. Tapi kan kita lihat bagaimana bahagianya anak-anak itu. Ya, tapi kemarin ada ibu-ibu kantin yang bilang bahwa omset jualannya menurun 50%. Karena yang biasanya makan siang anak-anak beli di kantin sekarang mendapatkan makanan gratis dari pemerintah. Ya, kalau dari itu ya mungkin awal-awal ini kan turun omset pendapatannya. Apalagi kan programnya kan baru berjalan gitu. Mungkin kayak anak-anak kan kayak excited banget gitu kan. Jadi lupa jajan aja. Bukan nggak mau jajan lagi. Mungkin lupa jajan gitu kan. Saking senangnya kan. Jadi apa yang telah disuguhkan oleh pihak pengelola dimanfaatkan dengan baik. Ya meskipun sekarangnya dirugikan ya, tapi pasti setiap orang kan punya jalan rezekinya masing-masing. Nah, tapi ada juga yang makanannya tuh nggak dimakan karena mungkin nggak selera atau gimana. Makanan bergizi kan mungkin yang garamnya nggak terlalu banyak, jadi rasanya hambar. Atau kemarin ada anak kecil yang ditanyain gimana rasanya, katanya aneh, hambar atau gimana gitu. Kalau masalah rasa ya, itu sebenarnya ini hanya perlu adaptasi. Karena kan kebiasaannya anak-anak itu kan makan ya banyak garamnya. Nah, sedangkan kan ini kan program makan bergizi. Nah, itu kan sebisa mungkin kayak konsumsi garam lah atau apapun itu kan dikurangin. Nah, anak-anak yang biasanya makannya kayak banyak garamnya gitu kan, micinnya atau gimana gitu kan. Itu kan tiba-tiba makan yang kurang, hambar, pasti kayak ngerasa aneh gitu. Jadi nggak bisa disalahin kayak makanannya nggak enak gitu. Karena memang tujuannya kan itu buat memperbaiki gizi. Ya, tapi sangat disayangkan kemarin juga ada yang sayurannya sama tempe atau apa gitu malah dikasihkan ke temennya gitu karena nggak selera atau gimana. Karena ya mungkin ya bisa belum terbiasa atau gimana. Tapi kalau yang emang bener-bener nggak suka makanan hambar atau nggak suka sayuran, jadi lebih baik dikasih ke temen, nanti makannya di rumah aja gitu. Nah, kan itu kan masalah selera kan. Jangankan makan gratis kan. Orang saja kan di rumahnya makanan kan di rumah kadang nggak dimakan karena yang nggak selera gitu. Bukan masalah problem makanan gratisnya gitu. Jadi kalaupun yang nggak dimakan ya alangkah baiknya ini dikasih temannya atau dibawa pulang ke rumahnya. Seperti kemarin ada anak-anak yang viral yang nggak makan makanannya itu kan dengan alasan ya dia pengen makan sama keluarganya atau pengen ngasih orang tuanya. Nah, dari situ kan orang kan cuman hanya ngeritik gitu, cuman lihat kayak loh kok makanannya gini, dia nggak lihat dari sisi itunya gitu. Ada kayak beberapa orang memang tidak mampu ya, syukurlah kayak kalian yang mampu gitu kan beli makan tiap hari
terus nganggap itu 10.000 itu ya hal yang kecil, tapi di desa-desa nggak semua orang seperti itu gitu. Jadi alangkah baiknya ya jangan hanya lihat dari satu sisi aja. Ya tapi menurutmu cukup nggak dengan uang 10.000 memenuhi gizi harian? Kalau dibilang cukup nggak cukup, ya mungkin nggak cukup ya. Kalau hanya mengandalkan itu kan, karena kan kebutuhan kalori setiap orang kan beda-beda. Akan tetapi dengan begitu kan itu sudah memperbaiki gitu. Yang kemarinnya kayak mungkin makanannya nggak terlalu sehat. Nah, dengan adanya program ini tuh itu kan membantu gitu. Paling tidak dalam sehari dia makan makanan yang sehat. Ya. Jadi ya kalau dibilang ini kan ya kan ini kan masih ini juga masih tahap awal gitu kan. Kan setiap orang kan pasti memulai pasti ya nggak langsung perfect gitu kan. Pasti mungkin ada kurangnya gitu kan. Nah kan dari situ kan bisa kayak dapat masukan, terus kedepannya lebih diperbaiki lagi gitu. Tapi menurut saya uang 10.000 itu ya mungkin di Jawa mungkin cukup karena bahan-bahan untuk masakannya dibilang lebih murah. Apalagi kalau belinya dengan yang langsung banyak gitu, pastinya kan lebih murah. Tapi yang di kota-kota yang besar gitu, yang mungkin bahan-bahannya agak mahal gitu, Jakarta atau di mana, apalagi yang di pelosok-pelosok yang di Papua atau di mana gitu, dengan uang 10.000 itu kurang gitu. Kayak ya tergantung daerah. Nah kalau itu ya terserah, aku belum tahu kan. Tapi ya paling tidak ya program ini berjalan aja dulu gitu kan. Terus kan tidak ada juga kan yang tersebar gitu kayak makanannya itu emang nggak layak gitu. Yang kalaupun tempe kan itu kan masih ada proteinnya juga gitu. Kayak ya orang kan cuma lihat kayak makanan itu, kalau kayak makanan bergizi harus ayam lah, harus ini kah. Nah kan tempe kan juga ini juga bergizi gitu. Terus telur gitu kan. Nah itu sendiri kan ya sebenarnya harusnya ya sudah ini, harusnya kayak lebih bisa bersyukur aja gitu, paling tidak membantu gitu. Jadi uangnya kan mungkin bisa ditabung kan, yang awalnya kan mungkin dipakai jajan buat makan siang di sekolahnya, anggaplah 20.000 lah, 10.000. Dan dengan adanya ini kan program makan gratis ini kan, kalau memang menurutnya kayak loh enggak suka makan tempe kan, bisa tinggal beli lauknya lagi, itu kan lebih murah. Jadi sisa uangnya bisa ditabung gitu. Nah terus ya orang nggak tahu kan apa sebenarnya bukan hanya siswa doang yang dapat makan gratis, bahkan ya pejabatnya dapat makan gratis gitu. Siapa sih yang dapat 2 mil? Ya Orang-orang yang kurang mampu gitu. Iya. Terus nggak semua sekolah juga di ini nggak semua, ada beberapa sekolah yang memang nggak ini. Ya apa? Kalau yang nggak tahu sih, tapi yang setahu kan yang aku lihat ya ada beberapa yang belum ini dapat itu. Swasta Kayak mungkin atau gimana? ya mungkin sekolah-sekolah yang elit gitu. Kan itu kan ya pasti sudah terjamin gitu kan. Iya. Kan fokusnya kan ya memang orang yang nggak mampu gitu. Terus kembali ke kayak tadi kamu bilang kan yang penjaga kantin dirugikan. Ya setiap ini kan pasti ada yang diuntung rugikan kan. Tapi kita lihat program ini kan juga membantu ini petani gitu. Petani, peternak, ikan, sayur gitu kan.
Apalagi kan kayak sudah usul dari presiden kan, ya beli makanannya dari ini aja Indonesia, nggak usah ini. Jadi kayak sayur-sayuran, kayak buah-buahan itu ya, buah-buah yang memang diproduksi di Indonesia gitu. Jadi kayak petani pun kayak semakin semangat gitu. Ya tujuannya memang dari awal itu Prabowo kalau bisa membeli dari produk yang lokal untuk membantu perekonomian negara. Terus ini kan apa? Ada beritanya juga kan di mana ya? Aku lupa daerahnya. Tapi di daerah itu anggaran yang dipakai buat program ini itu masih pakai dana pribadi presiden. Nah itu kan ya meskipun banyak yang kritik kan, kritik kayak kenapa pakai dana pribadi gitu kan? Harusnya kayak pakai anggaran negara kayak gitu kan. Tapi kan sini kan kita sudah lihat kayak bagaimana gitu, kayak memang pengennya program ini berjalan gitu sampai pakai dana pribadi gitu. Jadi ya Pak Prabowo ya keren. Iya, untuk beberapa daerah dan waktu uji coba juga itu semuanya dilakukan dengan anggaran pribadinya Prabowo. Menurutmu gimana program yang makan gratis ini? Apakah perlu dilanjutkan terus atau gimana gitu? Atau mungkin ngasih saran gitu kepada orang-orang yang kayak hanya bisa ngeritik tapi nggak nyoblos? Iya, untuk program makan gratis ini ya terbilang cukup bagus karena kan juga banyak anak yang mungkin uang sakunya kurang atau gimana, jadi di saat pembelajaran apalagi udah siang gitu, yang lainnya beli jajan atau beli makan, dia kelaparan sendiri. Dengan adanya program makan gratis, dia juga nggak kelaparan lagi dan membuat pembelajarannya semakin bisa fokus. Dan kalau untuk yang ada yang dirugikan atau ada yang diuntungkan, ya yang namanya progres itu pasti ada keduanya itu. Yeah. Yang mau yang dirugikan seperti ibu-ibu kantin, ya tapi yang diuntungkan lebih banyak orang. Misal yang dirugikan ibu kantin cuma beberapa orang. Nah, yang diuntungkan lebih banyak, kayak anak-anak yang dapat makan gratis, atau petani atau seperti petani juga kan semakin semangat menanam, ya semakin semangat menanam dan memaksimalkan untuk panennya. Karena pasti akan ada pembelian yang lebih banyak lagi dan melihat kualitas dari sayurannya atau mungkin berasnya itu. Untuk juga para peternak pasti mungkin akan bertambah lagi, karena peternak itu ya sebenarnya banyak, cuma dia tuh bingung dalam penjualannya gitu. Iya. Karena saking banyaknya peternak, jadi para agen-agen itu udah nggak mau beli lagi karena udah saking banyaknya yang diborong. Dan mungkin dengan adanya program ini, para peternak mungkin akan semakin semangat lagi. Iya kan, apalagi kan yang kita tahu kan rata-rata yang orang yang memang miskin banget itu kan rata-rata, ya nggak semua kan, tapi kebanyakan petani. Nah dengan ini kan bisa membantu perekonomiannya juga gitu. Iya.
Karena kan ya seperti yang kita lihat kan rata-rata kan yang orang-orang miskin kan yang kasihan kan, yang meskipun ada petani, beberapa petani kan banyak ya, Yang banyak juga kan ya sukses gitu. yang sukses, tapi faktanya kan ya banyak juga gitu. Jadi kan dengan adanya ini kan ya bisa kan membantu perekonomiannya gitu. Jadi mungkin yang kemarin anaknya nggak bisa sekolah sudah bisa disekolahin, atau anaknya sudah sekolah tapi bajunya masih bisa dibilang ya kurang layak kan, ya bisa anaknya dibeliin baju yang lebih bagus lagi gitu kan. Jadi kayak sudah nggak malu ke sekolah. Iya, apa? Para petani tuh sering dianggap rendah gitu. Ya, Ya mungkin dengan adanya program ini para petani semakin sukses gitu. oke. Jadi pandangan ke petani itu mungkin agak Lebih semangat loh. iya. Ya jadi Pak Prabowo keren, dan semoga ya program ini bisa berjalan terus dan semakin bertambah baik. Dan semoga secepatnya menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia, termasuk yang di pelosok-pelosok juga. Semoga secepatnya tersalurkan semua. Ya. Nah yang nggak nyoblos ya nggak usah banyak ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.